Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Qaisu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala aidon ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ashrafal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segenap pujian dan rasa syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah sebagai Rabb tempat kita menggantungkan segenap asa dan harapan. Sebagai Rabb atau Tuhan kita, sebagai tempat untuk mengadukan segala problema kehidupan. Kita bersyukur kepada Rabb kita sebagai Tuhan tempat kita berserah diri dari segala kelemahan dan kekurangan diri kita. Marilah kita bersama-sama untuk menundukkan hati secara penuh, patuh secara total untuk hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan dan memelihara kita semuanya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak dengan izin dan ridha Allah taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah hari ini saya akan sampaikan satu khutbah yang bertemakan atau yang berjudul 3 cara untuk menggapai kemuliaan hidup. Hadirin rahimakumullah, apakah kemuliaan itu? Apakah kemuliaan itu adalah karena seseorang telah dipenuhi dengan harta benda yang banyak? Apakah kemuliaan itu karena dia mendapatkan kedudukan atau punya keturunan yang banyak yang telah berhasil? Ataukah
dengan kemuliaan itukah yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai pasukan yang banyak, pengawal yang kuat, dan tentara yang hebat? Apakah demikian? Tentu jawabnya adalah tidak. Karena Allah Ta'ala telah membukakan rahasia ini semuanya kepada kita. Karena umat-umat yang terdahulu, sebagaimana Raja Namrud, Fir'aun, Qarun, dan Haman, mereka adalah sebagai sosok seseorang yang diberikan harta, diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan, dan lain sebagainya. Namun dia tumbang hancur semuanya karena kesombongan dan harta benda dan derajat pangkat yang dia milikinya. Sekarang pertanyaannya, lalu apakah kemuliaan itu? Maka tentunya jawabnya adalah kemuliaan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yaitu kita harus melihat apa yang disampaikan nasihat dari Umar bin Khattab memaknai dari 3 kemuliaan hidup manusia. Sebagaimana Umar bin Khattab menyampaikan, kalaulah bukan untuk melaksanakan 3 hal, maka aku tidak ingin hidup di dunia. Kalaulah tidak supaya aku bisa meletakkan jidatku ke tanah sebanyak 5 kali sehari semalam, atau kalaulah tidak supaya aku bisa duduk bersama saudaraku yang seiman di majelis ilmi dalam mengkaji ilmu agama, ataukah karena bukan merupakan satu hal yang untuk bisa mendapati kesempatan untuk berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi kubrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dari nasihat mulia sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat disimpulkan bahwa hidup seseorang itu akan mulia, hidup mereka akan berfaedah dan memberikan kontribusi yang positif untuk agama dan juga untuk umat manusia. Manakala setiap aktivitas manusia itu didedikasikan kepada 3 hal, yaitu hidup untuk ibadah, mengabdi kepada Allah yang disimbolkan dengan sholat 5 waktu secara khusyuk dan awal waktu. Kemudian yang kedua, hidup untuk meningkatkan kualitas diri dan iman seseorang, yaitu dengan mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, hidup untuk perjuangan dengan berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, hidup untuk ibadah, mengabdi kepada Allah yang disimbolkan dengan sholat 5 waktu. Ketahuilah bahwasanya sholat adalah ibadah yang agung dalam agama Islam dan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara yang terbaik, yang menjadi pembeda antara si muslim dengan si kafir. Rasulullah SAW bersabda, Al-hadzuladzina baina wa bainahumus sholah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Tirmizi, An-Nasa'i adalah sebagai berikut pula. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jamaah sekalian, renungkanlah ayat tersebut dan ayat yang berikut.
Di akhirat kelak ada penyesalan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka karena sebab mereka meninggalkan sholat. Anil mujrimina masalakakum fis saqar qalu lam naku minal musallin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa, apakah yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian mereka jawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Surat Al-Mudaththir ayat yang ke-41. Kemudian cara memberi kemuliaan hidup untuk yang cara yang kedua, yaitu hidup untuk meningkatkan kualitas diri seseorang muslim, yaitu dengan mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib, khususnya ilmu yang fardhu ain, yakni ilmu agama Islam. Talabil ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul rabbi zidni ilma," dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat At-Toha ayat yang ke-114. Oleh karena itulah, mari kita selalu berupaya untuk bisa masuk ke dalam surga dengan cara yang cepat, yaitu dengan mencari ilmu. Karena dengan menuntut ilmu inilah salah satu jalan yang tercepat dan terbagus untuk bisa memasuki surga Allah. Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga. Karena ini dikarenakan ada 4 hal. Yang pertama, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang akhirnya akan mengantarkan seseorang pada surga. Yang kedua, menuntut ilmu akan menghantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan padanya surga. Yang ketiga, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga. Dan yang ketiga, dengan ilmu inilah mereka akan terbentangkan lewat sirat, yaitu terbentang luas sehingga dia bisa menuju surga dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, cara yang ketiga untuk menggapai kemuliaan hidup, yaitu dengan perjuangan, dengan jihad di jalan Allah. Tidak ada tugas yang paling mulia dalam hidup manusia setelah lahir ke dunia kecuali jihad menegakkan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi," dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Dan sebagaimana disampaikan oleh Imam Auza'i mengatakan, ada 5 perkara yang menjadi kebiasaan para sahabat dalam menekuni agama Islam. Dia bersungguh-sungguh atau berjihad. Yang mengikuti mereka dengan baik, tentu mereka akan termasuk golongan orang-orang yang berjihad dengan jihad yang sebenarnya. Yang pertama adalah lazumul jamaah, yaitu menetapi jamaah bersama-sama dengan jamaah yang lain untuk hidup bersama-sama, membangun ukhuwah Islamiyah dan dakwah Islamiyah. Kemudian tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, iyaus sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, imaratul masjid, yaitu memakmurkan masjid. Kemudian yang kelima, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yaitu Aulia Abu Naim, bab yang ke-6, halaman 142.
Hadirin rahimakumullah, demikianlah 3 kemuliaan hidup manusia. Semoga kita semuanya diberikan karunia oleh Allah untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Aku qali hada astaghfirullahaladzim wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya khutbah yang kedua ini sebagai khutbah doa. Oleh karena itulah mari kita bersama-sama untuk membangun diri kita sebagai karakter orang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara hal tadi. Semoga kita dimudahkannya sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan apa yang dikehendaki oleh agama kita sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mahum binikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayyata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta ruhatan lana min kulli sarin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal hayati wa khairal mamati wasafiti wasati wa haqiqi imani wa fa'darajat wa taqabbal sholati faghfirli fa innahu la ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azzaima maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa fawza bil jannah wa najatan minan nari wa afahin dari hisab. Allahumma la tazaq lana illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hayati dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.